Assalamualaikum sahabat Aksan. Baru-baru ini, YouTube Indonesia mulai diramaikan oleh banyaknya ceramah dan berita-berita tentang kemunculan Ad-Dajjal, sosok eskatologi Islam akhir zaman, musuh Nabi Isa. Para ulama menyebutnya Sang Akbarul Fitan. Keluarnya Dajjal merupakan satu di antara tanda besar kedatangannya hari kiamat kubro. Fitnah, cobaan yang ditimbulkan oleh Dajjal adalah seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi manusia. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis sahih, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya, cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap Dajjal, pendusta yang matanya buta sebelah. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, kafara atau kafir." It was also described as a two-faced skull. Pemirsa Aksan, hampir semua kebudayaan sudah meramalkan datangnya Ad-Dajjal. Umat Kristiani menyebutnya sebagai The Antichrist, Antikristus, yang kini sudah ada filmnya berjudul Messiah. Meskipun sebagian besar orang takut dengan hal-hal semacam ini, namun tak sedikit pula yang sudah mempersiapkan diri sejak berabad-abad yang lalu untuk mengadakan acara penyambutan. Untuk lebih tepatnya, menggelar karpet merah untuk kedatangannya. Namun, sekiranya apa saja menjadi tanda-tanda kemunculan Dajjal? Mari kita ulas bersama. Al-Seng A sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, seperti contoh simbol Dewara yang terdapat dalam artefak-artefak peninggalan Mesir kuno. Sejak abad pertengahan, simbol mata satu kerap digunakan untuk simbol-simbol ritual secret society. Bahkan kini terang-terangan dapat kita jumpai pada mata uang dolar Amerika Serikat. Jika jeli, simbol semacam ini dapat juga ditemukan dalam keseharian kita. Misalnya saja, acara-acara musik, acara TV, acara film kartun, dan lain-lain.
Atau Anda juga bisa memperhatikan film anak-anak yang berikut ini. Tanda-tanda penyambutan Ad-Dajjal tidak hanya terbatas dalam ilustrasi mata satu dan segitiga, namun juga berupa struktur bangunan fisik yang dibangun untuk melayani agenda Dajjal, yaitu sebuah tatanan dunia baru yang lebih dikenal dengan istilah New World Order. Salah satunya adalah Menara Babel dalam budaya Babilonia kuno. Menara Babel dalam bahasa Ibrani disebut Migdal Bavel, dalam bahasa Arab disebut Burj Babil. Menara Babel merupakan bangunan raksasa yang dibangun di kota Babilonia. Menurut Alkitab, bangunan itu adalah manifestasi dari keangkuhan dan kepongahan Raja Namrud terhadap Tuhan di zaman Ibrahim. Jika di masa lalu Menara Babel adalah simbol supremasi kekuatan jahat, maka di masa kini kita dapat melihatnya dalam rupa bangunan yang persis sama dengan Menara Babel ribuan tahun lalu. Di era keterbukaan informasi tanpa batas seperti sekarang ini, walaupun upaya-upaya penyambutan kedatangan Ad-Dajjal ini sudah dapat kita temukan di berbagai media, tapi ironisnya masih ada saja segolongan saudara muslim kita meragukan eksistensi sosok ini. Di antaranya, mereka menyatakan hal-hal seperti berikut ini. Jika diperhatikan, ternyata pernyataan-pernyataan seperti itu muncul akibat belajar agama tanpa guru, dan dapat dipastikan muslim yang berkata demikian telah termakan propaganda kaum orientalis. Di antara tokoh sentral orientalis yang berada dalam barisan terdepan dalam menghujat Islam dan mengkritisi hadis. Adalah Ignat Golseher, seorang Yahudi yang menulis kitab Al-Aqidah wa Syariah fil Islam, dan Joseph Scott, seorang Nasrani berasal dari Inggris, penulis kitab Usul Al-Fiqh Al-Muhammadi. Mereka telah menebarkan bermacam-macam subhat tentang Islam dan hadis secara khusus. Akan tetapi Allah Ta'ala senantiasa menjaga agamanya dan memelihara hadis-hadisnya dengan membangkitkan para ulama dari masa ke masa untuk memperjuangkan hadis dan membentenginya dari macam-macam propaganda dan makar musuh-musuh Islam. Mekanisme pengumpulan sampai proses kodifikasi hadis setelah 200 tahun wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dapat dimengerti secara komprehensif apabila kita belajar tentang ilmu hadis, yaitu mustalah hadis. Disiplin ilmu semacam ini tak akan pernah kita jumpai di agama lainnya. Orang yang mempertanyakan kualitas hadis kedatangan Dajjal tadi sama sekali tidak memiliki hafalan hadis sedikit pun beserta sanadnya. Jadi bukan kapasitas mereka sama sekali untuk berkomentar negatif kepada kitab-kitab hadis yang sudah terkodifikasi serta banyak dihafal sebagaimana Al-Quran dipelihara. Sejauh ini, kumpulan hadis yang membahas itu derajatnya mutawatir atau beruntut dan diriwayatkan dari jalur yang amat banyak, sehingga para ulama menyepakati bahwa posisi hadis mutawatir adalah setara dengan Al-Quran sebagai sumber pokok penggalian hukum-hukum Islam maupun doktrin keislaman. Jika ada seorang muslim yang ingkar terhadap hadis dan hanya berpegang kepada Al-Quran saja, maka tak diragukan lagi dia termasuk golongan ingkarus sunnah, ingkar terhadap sunnah. Padahal memahami Al-Quran, kita lebih membutuhkan hadis sebagai penjelasannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskannya kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penjelasan sosok Dajjal dalam Al-Quran
Memang tidak secara eksplisit dipaparkan dalam ayat-ayatnya. Akan tetapi, terdapat dalil yang mengisyaratkan kedatangan sosok Dajjal ini. Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari datangnya tanda dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri." Sedangkan dalam hadis disebutkan, 3 tanda, jika semua telah terjadi, maka tidak akan berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya, yaitu keluarnya Dajjal, binatang melata, dan terbitnya matahari dari barat atau dari tempat terbenamnya. Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman dan wafat di bumi sebagaimana firman Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan sungguh, dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Jika benar Nabi Isa akan turun di akhir zaman, dan Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya bersabda bahwa misi utama Nabi Isa nanti adalah membunuh Dajjal, maka cukup dengan berdalil kedatangan kedua Nabi Isa, the second coming of Jesus. Hal itu menandakan kepastian kemunculan sosok Ad-Dajjal. Apalagi antara Isa dan Dajjal sama-sama disebut Al-Masih. Umat Kristen dan Yahudi pun menunggu kedatangan Sang Mesias ini walaupun berbeda paham. Pemirsa yang dirahmati Allah, berkenan dengan the second coming of Jesus, ada hal yang menarik jika kita buka dalam Bible. Di sana akan ditemukan bahwa Yesus kelak akan mengusir orang-orang Kristen di akhir zaman yang memujanya sebagai Tuhan. Ini terdapat pada Injil Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kau. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kelak Nabi Isa tidak mengakui Kristen sebagai agama Allah. Terkait ini, Nabi SAW pernah bersabda, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa bin Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jias atau pajak, dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Kemudian pada kesempatan lain, Nabi SAW bersabda, para nabi itu bersaudara seayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Aku adalah manusia yang paling dekat terhadap Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi lagi di antara dia dan aku. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai 2 buah baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizya, serta menyeru manusia kepada Islam. Di zamannya, Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam, dan Allah akan membunuh Al-Masihud Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi, hingga singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama, dan demikian pula harimau dan sapi juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau tinggal selama 40 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin mensolatkannya.